Dialog Jakarta-Papua versi Komnas HAM ditolak. Massa di Kota Jayapura turun ke jalan. Melansir dari tribunpapua.com, Jayapura, puluhan orang berkumpul di kawasan Perumnas 3 Waina, Kota Jayapura, melakukan unjuk rasa menolak dialog Jakarta-Papua versi Komnas HAM RI. Pantauan tribunpapua.com, Selasa, 8 November 2022. Aksi demonstrasi berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT di area putaran taksi Perumnas 3 Waina, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Aksi damai tersebut dipimpin oleh Ketua KNPP Sentani sekaligus bertindak sebagai Korlap Umum Alen Haditopo dan Ketua Panitia Penyambutan KT Dewan HAM PBB sekaligus Warkalop Kaitanus Ikinia. Ada 5 tuntutan dari massa aksi tersebut, yakni menolak dialog versi Komnas HAM RI, menolak pertemuan KTT G20 di Denpasar, Bali, mendesak Indonesia membuka akses kunjungan bagi KT HAM PBB ke West Papua, lalu meminta penyambutan baik kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua, dan menuntut referendum kemerdekaan bagi West Papua sebagai solusi damai. Wakarlop aksi Kaitanus Ikinia kepada tribunpapua.com Selasa 8 November 2022 mengatakan aksi demo damai tersebut sebagai bentuk tanggapan atas rencana dialog Papua Jakarta versi Komnas HAM RI. Kita tahu bersama dalam menggagas dialog itu ada juga oknum orang Papua dari DPRP, MRP, dan Dewan Gereja Papua, termasuk oknum sesama kami pejuang Papua Merdeka, katanya. Kaitanus mengemukakan alasan pihaknya menolak dialog tersebut lantaran melihat situasi politik Papua dan isu pelanggaran HAM Papua yang bukan lagi diselesaikan melalui ranah domestik Indonesia. Persoalan Papua telah ditetapkan sebagai agenda Dewan PBB pada tahun 2021, pungkasnya. Selain itu, pihaknya mengklaim telah ada desakan dari 108 negara di dunia atas penyelesaian persoalan Papua. Negara-negara ini mereka mendesak Indonesia untuk segera membuka diri terkait kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB dan akses jurnalis seluas-luasnya, sambung Kaitanus. Namun hingga saat ini, Kaitanus mengatakan Jakarta belum membuka akses sepenuhnya terhadap Papua. Sesuai dengan agenda dan Dewan HAM PBB sudah selesai dan saat ini persoalan Papua harus diselesaikan oleh pihak ketiga, sebutnya. Pihaknya juga dalam kesempatan itu menyampaikan penolakannya terhadap KTT G20 di Bali pada 16 November 2022 mendatang karena dengan melihat dampak dari KTT yang dinilai merugikan masyarakat Papua. Kami menilai momen KTT G20 Bali adalah momentum pemerintah menggadai sumber daya alam Papua kepada 56 negara yang diundang, tegasnya. Ia menegaskan pihaknya akan bertindak tegas terhadap aktor maupun oknum orang Papua yang secara jelas terlibat menyukseskan dialog Jakarta-Papua versi Komnas HAM RI. Kami mendapatkan informasi bahwa Komnas HAM RI akan menggelar dialog itu pada tanggal 10 November 2022 dan itu kami sudah melihat langsung, tandasnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Tim Panitia Seleksi Pansel calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI, Prof. Anwar Makarim Wabisono kepada media mengatakan Komisioner HAM periode 2022 sampai 2027 harus bisa melanjutkan dialog damai di tanah Papua. Kasus HAM Paniai, Kontras temukan adanya intimidasi aparat terhadap mahasiswa Papua di Makassar. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menemukan intimidasi terhadap masyarakat Papua dalam kasus Paniai. Intimidasi ini dijelaskan oleh Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras,
Fioria Preti Stefani masih menjadi permasalahan yang tidak ditangani di luar persidangan. Intimidasi ini, ujar Preti, menyasar mahasiswa Papua di Makassar, sedangkan pelakunya ialah aparat keamanan. Preti menceritakan satu kejadian pada 20 September 2022 kemarin, sehari sebelum pengadilan Paniai digelar. Tampak 5 orang dengan pakaian biasa dan 1 orang berpakaian polisi mendatangi rumah kontrakan mahasiswa Papua. Malah intimidasi di mana sehari sebelum sidang pengadilan HAM Paniai ini digelar. Selasa 20 September 2022 pukul 13.30 WITA. Jelas Preti kepada awak media di kawasan Jakarta Pusat, Kamis 3 November 2022. 5 orang dengan pakaian biasa dan 1 orang dengan seragam polisi. Diduga pihak Intel Polresta Makassar meneror dan mengintimidasi dengan mendatangi rumah kontrakan mahasiswa Papua, khususnya Papua asal Paniai. Tambahnya, ke-6 orang ini menanyakan apakah para mahasiswa bakal melakukan aksi terkait pengadilan Paniai. Pun mereka juga berjaga di depan pintu masuk rumah kontrakan mahasiswa. Kontras mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada para mahasiswa Papua ini. Mereka pun merasa janggal atas tindakan tersebut. Kami melihat ada kejanggalan, intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Makassar. Kita pertanyakan kenapa harus terjadi, tegas Preti. Saat ini, Kamis 3 Oktober 2022, sidang Paniai masuk dalam agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk diketahui, tragedi Pinai terjadi pada 7-8 Desember 2014. Sebanyak 4 orang tewas ditembak dan 21 lainnya terluka ketika warga melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda sehari sebelumnya. Beberapa pekan setelahnya, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut. Selang beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada Februari 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menetapkan peristiwa Pinai sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Dalam peristiwa itu, Komnas HAM mencatat 4 orang tewas terkena peluru panas dan luka tusuk. Sementara itu, 21 orang lainnya terluka karena penganiayaan.